وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Akhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwatal iman, mengawali kajian kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, kita memulai dari Kitabut Taharah, kitab yang membahas tentang At-Taharah, yaitu bersuci, yang dimulai dari bab Al-Miyah, bab yang menjelaskan tentang air. Sebelum kita melangkah kepada hadis yang dinukilkan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau ini, yang ingin kita fahamkan ikhwatal iman terkait dengan tema kitab yang disebut dengan kitab At-Taharah, yaitu kitab yang berkaitan dengan masalah bersuci. Seorang mukmin di dalam kehidupannya akan mengalami kondisi di mana dia harus bersuci. Karena di dalam hidup seorang mukmin pertama akan mengalami yang disebut dengan najis. Yang kedua, seorang mukmin akan mengalami apa yang dinamakan dan disebut dengan hadas. Kemudian, kendati pun dalam kitab At-Taharah selalu dua hal ini yang dibahas, yaitu najis dan hadas. Sebenarnya ikhwatal iman, dalam kehidupan kita juga ada yang tidak termasuk najis dan tidak bagian dari hadas, tapi butuh dibersihkan. Maka ini yang dinamakan dengan istilah bahasa kita dengan kotor. Karena tidak semua yang kotor itu najis dan tidak semua yang kotor itu hadas, tapi kita butuh membersihkan. Namun karena hal ini sebenarnya tidak berkaitan dengan ibadah, sebagaimana kaitan erat pada najis dan hadas. Makanya para ulama selalu di dalam Kitabut Taharah menggunakan pembahasan terkait dengan dua hal ini, yang berhubungan dengan najis dan berhubungan dengan hadas. Terutama di dalam ibadah yang agung, yaitu salat. Ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang masyhur, kata Nabi, la salata bi ghairi tahur.
Tidak sah salat orang yang tidak bersuci. Kaitan tahur atau bersuci yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yaitu terkait kepada najis dan hadas. Maka orang yang salat mestilah dirinya bersih dari hadas dan mestilah dirinya bersih dari najis, mestilah pakaiannya bersih dari najis, dan mestilah tempat salatnya bersih dari najis. Inilah yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis ini. Maka ketika seorang mukmin melaksanakan salat namun dia berhadas, jangankan hadas besar yang mensucikan hadas besar itu dengan mandi, jangankan hadas besar yang disucikan dengan mandi, hadas kecil pun yaitu yang disucikan, hadas kecil disucikan dengan seseorang berwudu. Maka orang yang batal wudunya atau dia belum berwudu disebut dia berhadas, dan hadasnya ini adalah hadas kecil. Bagaimana dia membersihkan dirinya dari hadas kecil? Dengan berwudu. Maka orang yang tidak bersih dari hadas, salatnya tidak sah. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan poin bila seseorang dengan sengaja, sementara dia berhadas, jangankan hadas besar, berhadas kecil pun dengan sengaja, kemudian dia salat, selain daripada salatnya tidak diterima, maka dia berdosa apabila dia melakukan itu dengan sengaja. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tidak sengaja? Ini masuk dalam pembahasan yang lain yang insyaallah ta'ala nanti juga akan kita singgung. Seperti apa misalnya? Kita lupa berwudu, atau kita sudah berwudu lalu kemudian batal wudu kita. Sebelum salat kita lupa kalau wudu kita batal, lalu kemudian kita salat. Nah, ikhwatal iman, dalam hal ini berarti kita berhadas. Maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan itu tidak disengaja. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan dalam salah satu kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi berkaitan dengan kewajiban bersih dari hadas di dalam salat, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bukan hanya tidak sah salat orang yang sengaja dia ketika dia berhadas, ketika dia tidak berwudu, apalagi ketika hadasnya adalah hadas besar yang dia belum mandi, lalu dengan sengaja dia tetap melakukan salat, jelas salatnya tidak diterima berdasarkan hadis Nabi. Tapi ketika dia melakukan itu maka dia berdosa. Nah, sehingga ikhwatal iman, ini menjadi apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi dikaitkan oleh Nabi terkait dengan sahnya salat. Lalu kemudian yang disebut oleh Nabi SAW bi ghairi tahur, tidak sah salat orang yang tidak bersuci, termasuk suci dari najis, baik itu dirinya, badannya, termasuk juga pakaiannya, dan termasuk juga tempat salatnya. Nah, ada lagi pembahasan nanti ikhwatal iman, bagaimana seseorang ketika dia salat, dia lupa misalnya dengan pakaiannya yang bernajis, dia lupa, lalu kemudian baru dia sadar pakaiannya itu. Kadang-kadang kita sadar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pakaian kita terkena najis, lalu kita tetap beraktivitas, terdengar azan, kita bergegas berwudu, kemudian kita salat dengan pakaian yang tadi kita tahu terkena najis, entah percikan kencing dan sebagainya, ikhwatal iman. Maka ketika itu kita lupa. Nah, saat kita salat, sedang salat itu kemudian ingat, ini juga masuk dalam pembahasan yang nanti juga akan kita singgung.
Atau bagaimana nanti bila dia ingat setelah salatnya usai. Ini juga masuk dalam pembahasan yang nanti akan kita singgung. Atau ikhwatul iman, kita tidak tahu kalau pakaian kita itu bernajis. Ya, kita tidak tahu. Lalu kemudian bergegas kita, ya, contoh real saja, misalnya ada sarung di rumah. Ya, ada sarung di rumah. Lalu kemudian sarung itu dimainkan oleh anak kita yang masih balita, jatuh, dan di tempat jatuhnya sarung itu anak ini buang air, pipis. Nah, karena ibunya langsung mengambil anak ini, membersihkan itu, dia taruh sarungnya itu di tempat yang tadi untuk sementara, maksudnya begitu. Lalu ibunya lupa. Nah, bapak pulang bergegas mau sholat, langsung main ambil sarung itu saja, tidak tahu kalau tadi sarung itu terkena najis. Udah sholat, ya, maghrib, kemudian sampai hadir duduk di majelis ilmu sampai isya, pulang. Begitu pulang, assalamualaikum, apa kata istrinya? Pakai sarung ini sholat, ini tadi kena pipis. Nah, bagaimana sholat kita? Sementara kita tidak tahu, dan Nabi SAW mengatakan la salata bi ghairi tahur. Jadi ikhwatul iman, banyak hukum-hukum yang terkait dalam bab taharah ini yang harus kita pahami dan harus kita pelajari. Akan berbeda kondisinya yang tadi ketika kita tidak tahu, atau tadinya kita tahu kemudian kita lupa, lalu kemudian sedang salat kita ingat, atau ingatnya setelah salat. Ini berbeda konsekuensinya antara apakah kita wajib mengulangi salat tersebut atau tidak. Namun sebelum kita sampai kepada pembahasan itu, ikhwatul iman, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu dan memahami tentang apa itu najis dan apa itu hadas. Dua hal ini yang selalu dibahas di dalam kitab Thaharah. Walaupun ikhwatul iman, kita tahu juga bahwasanya dalam masalah bersuci ini tidak selamanya terkait kepada najis dan terkait kepada hadas. Ada juga yang tidak najis, atau dia bukan bagian dari hal yang menghilangkan dan membuat kita berhadas, tapi dia kotor. Ya. Nah, kalau kita bersihkan, tentu ikhwatul iman, tentu kita ambil contoh misalnya, kita sudah berwudu, bersih. Sudah berwudu, kita jalan ke masjid. Ya. Karena kondisi jalan yang habis hujan, lalu kita terpleset, kaki kita kena tanah. Apakah ini najis? Tidak. Apakah kita berhadas? Artinya batal wudu kita dengan itu? Tidak. Tapi apakah dia dibersihkan? Dibersihkan. Namun kalau seandainya kita tidak bersihkan, kita tetap sholat dengan itu, sholat kita sah. Saya kasih contoh yang lebih ekstrim. Ya, kita tidak tahu tadi di pelataran masjid masuk ayam, lalu kemudian ayam buang kotorannya, buang kotoran. Kita sudah wudu, begitu kita melangkah terinjak tai ayam. Nah, pertanyaannya ikhwatul iman, kotoran ayam ini apakah najis atau tidak? Ini juga harus kita pahami. Ikhwatul iman, kaidahnya adalah hewan yang dagingnya dimakan, kaidah mengatakan hewan yang dagingnya dimakan maka kotorannya tidak najis. Maka kotoran ayam tidak najis. Nah, apakah kita harus bersihkan? Ikhwatul iman, dia tidak najis. Kalaupun tidak dibersihkan, maka dia tidak najis. Tapi tentu sebagai seorang mukmin, kita mau masuk ke masjid, walaupun dia tidak najis, tapi ini kotor. Maka juga bagian dari hal yang seyogianya, sebaiknya
Dan tentu fitrah kita sebagai manusia, pasti kita akan mencuci kaki kita terlebih dahulu. Baik yang terkena lumpur tadi, walaupun dia tidak najis, tapi kita bersihkan. Begitu juga yang terkena tai ayam tadi, walaupun dia tidak najis, tapi kita akan membersihkan. Makanya ikhwatal iman, saya katakan, dalam kitab At-Taharah yang sering dibahas najis dan hadas. Tapi di situ ada lagi poin yang seyogianya kita bersihkan. Walaupun tidak menjadi sesuatu yang wajib sebelum kita melaksanakan salat seperti najis dan hadas, tapi dia sesuatu yang dianjurkan untuk kita membersihkan. Walaupun dia tidak najis, walaupun dia tidak hadas. Tapi yang bagian ketiga ini jarang dikupas, jarang dibahas karena tidak berkaitan dengan sah atau tidak sahnya ibadah salat yang kita laksanakan. Ikhwatal iman, kita lihat dulu hadas. Hadas ini sesuatu yang dibersihkan. Hadas itu terbagi dua, maaf. Hadas terbagi dua. Ada namanya hadas kecil dan ada yang dinamakan dengan hadas besar. Hadas kecil yaitu kondisi seseorang dalam keadaan tidak berwudu. Itu namanya dia berhadas, dan hadasnya itu hadas kecil. Bagaimana dia keluar dari hadas kecil tersebut? Yaitu dengan berwudu. Kemudian yang kedua, hadas besar. Hadas besar maksudnya yaitu kondisi di mana seseorang harus mandi, sehingga hadas besar itu tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi. Kecuali dengan mandi, dan inilah yang kita sebut dan sering katakan di istilah masyarakat kita dengan mandi wajib atau mandi besar. Apapun sebabnya. Contohnya misalnya seorang wanita setelah haid dan nifas, maka berarti dia berhadas besar. Tidak sah dan tidak mungkin dia bisa melakukan salat kecuali dia mandi. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua yang menyebabkan dia dikatakan berhadas besar, yaitu seseorang setelah, maaf, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melakukan hubungan badan, yang dikatakan dia berhadas besar. Tidak mungkin dan tidak sah dia untuk melakukan salat kecuali dia harus mandi. Kondisi yang lain yaitu ketika seseorang inzalul mani, maaf, yaitu keluarnya mani. Apakah ketika dia tidur ataupun terjaga? Ketika keluar mani, maka kondisinya berarti dia berhadas besar, tidak sah dan tidak mungkin dia melakukan salat kecuali dia harus mandi. Ini yang dinamakan dengan hadas besar. Sementara hadas kecil, maka untuk mengangkat hadas kecil ini yaitu seseorang berwudu. Ini yang dinamakan dengan hadas. Kemudian najis. Najis ikhwatal iman terbagi tiga. Ada najis ringan, ada najis berat, dan ada najis sedang. Kenapa dibedakan? Sama dengan hadas tadi. Apa yang membedakan hadas besar dengan hadas kecil? Yaitu cara membersihkannya. Begitu juga najis dibagi menjadi tiga bagian karena perbedaan cara membersihkannya. Najis kecil atau najis ringan, ikhwatal iman, hanya satu contohnya, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain dari susu ibunya. Bayi laki-laki. Berdasarkan hadis, suatu ketika seorang sahabiyah datang ke rumah Nabi SAW dan dia membawa bayi laki-laki.
Maka diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawada'ahu ala hijri. Nabi letakkan di pangkuan Nabi. Lalu kemudian bayi itu buang air kecil. Tidak lama kemudian terdengar kumandang suara azan. Diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bayi tersebut, dan sebelum Nabi pergi untuk melaksanakan salat, Nabi mengambil air. Nabi basahkan jemarinya, lalu Nabi percikkan ke daerah yang terkena kencing bayi tersebut. Lalu kemudian Nabi pergi salat. Artinya ikhwatal iman, kencing bayi laki-laki ini yang belum makan apa-apa selain dari air susu ibunya cukup. Ya, kita bicara cukup. Kalau ingin membersihkannya hanya sekedar dengan memercikkan air, maka itu sudah cukup. Seperti yang dicontohkan dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian najis berat. Kenapa dinamakan berat? Karena Nabi melakukan perlakuan khusus ketika membersihkan najis berat ini. Apa contohnya? Contohnya liur anjing. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza walaghal kalb fi ina'i ahadikum." Apabila anjing menjilat ina, bejana. Ya, ada wadah yang dijilat oleh anjing. Tapi ini bukan hanya terkait ikhwatul iman, bukan hanya terkait bejana saja. Termasuk kain, badan kita, atau apapun yang dijilat oleh anjing, termasuk sendal, sepatu kita, apabila dijilat terkena liur anjing, maka cara membersihkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaghsilhu sab'an. Maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Tidak cukup sekali, harus dicuci 7 kali. Ulahunna bitturab. Salah satu dari yang 7 itu gunakan pasir. Cara membersihkannya, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman. Kenapa di sini Nabi menyebutkan bejana? Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis itu, dan ini bukan pengkhususan hanya berlaku pada bejana saja, tidak, tapi berlaku kepada semuanya. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan bejana? Dijelaskan oleh para ulama. Faedah daripada hadis ini, ikhwatal iman, inilah menunjukkan dalam kehidupan seorang mukmin itu sebenarnya sangat jauh dan sangat tidak boleh dia bersentuhan dan berdekatan dengan anjing. Hadis ini memberikan makna kepada kita di mana tidak layak seorang mukmin memelihara anjing. Begitulah kira-kira faedah dari hadis tersebut. Makanya Nabi SAW mengkhususkan bejana, karena bejana yang berkemungkinan mungkin terletak, lalu tiba-tiba ada anjing, ya, dan anjing menjilat. Nah, seorang mukmin dirinya, karena dia tidak berdekatan dengan anjing, seperti orang-orang yang kebiasaan memelihara anjing dan sebagainya, ikhwatal iman, maka sangat jauh dia, kakinya, badannya, tangannya dijilat oleh anjing. Sementara hukumnya apapun, bukan hanya khusus bejana saja, termasuk tangan, kaki, apapun yang dijilat oleh anjing maka itu terkena najis berat. Yang cara membersihkannya adalah mencucinya sebanyak 7 kali, salah satu digunakan yang dengan menggunakan pasir atau tanah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, antara najis ringan dengan najis berat itulah najis sedang. Yang cara membersihkannya adalah dengan mencucinya sehingga hilang warna, bau dari najis tersebut. Ini yang dinamakan dengan najis ringan. Selain daripada najis sedang, selain daripada najis ringan, dan selain daripada najis berat.
apapun itu ikhwatal iman terkait hadas dan najis. Sekali lagi kita runut satu persatu. Hadas besar, yaitu mensucikannya dengan mandi. Hadas kecil, mensucikannya dengan berwudu. Najis ringan dengan memercikkan air. Najis berat dicuci 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah dan atau pasir. Atau najis sedang, itu dibersihkan hingga hilang warna dan baunya. Ikhwatal iman, lihat. Baik hadas ataupun najis, maka mau tidak mau kalau kita berbicara tentang at-taharah, bersuci, baik suci dari hadas ataupun suci dari najis, maka mau tidak mau kita harus membahas bab yang pertama diletakkan oleh Al-Hafidh di dalam kitabnya ini, yaitu bab al-miyah. Bab yang berhubungan, berkaitan dengan air. Karena ikhwatal iman, di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan Allah menurunkan hujan, air dari langit, yang fungsinya apa? Gunanya air itu apa? Liyutahhirakum bihi, yaitu sebagai sarana bagimu untuk bersuci. Allah telah pilihkan ikhwatal iman sarana untuk bersuci tersebut, baik bersuci dari hadas ataupun bersuci dari najis. Maka sarana untuk kita bersuci dari hadas dan bersuci dari najis itu, yaitu dengan menggunakan air. Tidak ada sarana yang lain. Allah telah pilihkan. Itu yang dikatakan oleh Allah, liyutahhirakum bihi, agar kalian bersuci dengannya, yaitu dengan menggunakan air ini. Jadi ikhwatul iman, tidak ada sarana bersuci dengan selain air. Contoh, ketika kita misalnya fitnah di akhir zaman ini, ikhwatal iman, beberapa tempat di kota-kota besar, fasilitas umum, kadang-kadang ketika kita ke toilet itu tidak ada air. Ya, entah itu dengan semboyan modern dan sebagainya, menggunakan tisu, mereka bersuci. Bagaimanapun satu kotak tisu kita gunakan, ikhwatan iman, tanpa menggunakan air, maka itu tidak akan suci. Karena sarana untuk bersuci itu adalah dengan air. Afwan, bukankah ada tayamum? Bukankah ada namanya istijmar? Bersuci kita dari najis, yaitu dengan menggunakan daun dan batu. Betul. Tapi adanya tayamum dan adanya istijmar itu kapan? Ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Ketika syarat ini tidak ada, maka ikhwatal iman, tidak sah dan tidak suci ketika kita tidak menggunakan air. Karena inilah sarana yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, liyutahhirakum bih, kata Allah. Ini harus kita pahami dulu. Yang berikutnya ikhwatal iman, dalam menggunakan air, setelah kita paham sarana bersuci dipilihkan oleh Allah air, tidak ada yang lain. Termasuk ikhwatal iman, saya enggak betul paham ya, ada metode apa sekarang, laundry ini, katanya ada yang enggak pakai air, ya ada enggak? Tapi ada airnya enggak?
Ini mesti kita dudukkan ikhwatul iman. Pakai air atau tidak? Cuman uap saja, tidak ada airnya. Pakai air berarti alhamdulillah. Yang saya pikir itu memang kayak tiup aja, tapi pasti ada airnya. Kalau pasti ada airnya, alhamdulillah. Nah, contoh yang lain, ikhwatul iman, yang tidak bisa tanpa menggunakan air. Dan ini latahnya banyak kita kaum muslimin. Contohnya apa? Contohnya ketika anak pipis di rumah. Ya. Latahnya kita hanya buka celananya, ya, atau kemudian kita ambil kain atau tisu lalu kita lap. Kering memang. Jika tanpa menggunakan air, ikhwatal iman, lalu kemudian kita sholat di situ, itu belum bersih. Itu belum suci. Ini hukum yang harus kita pahami dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan liyutahhirakum bihi. Harus menggunakan air. Ya alhamdulillah kalau laundry yang dry clean tadi itu ada airnya, alhamdulillah. Ya. Nah, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Bagian yang berikutnya yang harus kita pahami. Setelah kita mengetahui bahwasanya air adalah sarana untuk bersuci, maka harusnya air yang kita gunakan untuk bersuci ini ikhwatal iman adalah air yang suci, ya, air yang suci, dan dia harus bisa mensucikan. Harus ada dua sifat. Kalau airnya itu tidak suci, artinya air itu juga bernajis, maka tidak bisa membersihkan najis. Kenapa? Dia sendiri bernajis. Ya. Kemudian air itu harus suci. Tapi tidak semua yang suci itu bisa untuk mensucikan. Nanti ada kaidahnya bagaimana membedakan antara air yang suci, dia suci. Contoh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kopi suci enggak? Suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Nah, apa yang membedakannya nanti? Akan ada kaidahnya. Nah, ini yang harus kita pahami ikhwatal iman. Inilah yang dibedah. Inilah yang dijelaskan dan diuraikan oleh Al-Hafidh dalam bab yang pertama ini, yaitu terkait dengan air. Ikhwatal iman. Hadis yang pertama yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Apa kata Nabi? Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air laut itu, kita semua tahu laut. Ya, apa yang tidak ada dalam laut? Kotoran, bangkai, semuanya masuk di laut itu. Orang hanyut, orang mati, laut. Apa yang tidak masuk ke laut itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu suci. Dan dia bisa untuk mensucikan. Air laut. Hanya saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau artinya bisa kita pakai untuk mandi, mensucikan, dan berwudu. Hanya saja mungkin kalau kita berwudu pakai air laut, ya risih kita. Tapi pada dasarnya Nabi SAW menyebutkan huwa tahuru ma'uhu. Yang kedua kata Nabi, al-hillu maitatuhu. Bangkai makhluk laut, bukan bangkai yang ada di laut. Tapi bangkai makhluk laut, kalau bangkai orang masuk ke laut, itu dah halal. Yang halal kata Nabi SAW, bangkai makhluk yang hidup di laut itu halal. Ya.
Ini yang disebut oleh Nabi SAW menjelaskan hukum berkaitan dengan bab, yaitu terkait dengan air laut. Maka air laut itu kata Nabi SAW adalah at-tahur, adalah air yang suci dan mensucikan. Kendati pun kita tahu apapun yang masuk ke dalam laut tersebut. Udah masuk Isya? Ya. Kita dengarkan kumandang suara azan. Ikhwatul iman, setelah hadis yang pertama terkait dengan air laut, Al-Hafidz kemudian menukilkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri qala radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masih berhubungan seperti air laut yang tadi kita katakan. Kita semua tahu apa yang tidak masuk ke laut ini. Semua masuk ke laut. Semua muaranya ke laut. Lalu Nabi SAW menetral ganjalan itu. Bukankah di laut itu ada bangkai, ada kotoran, ada najis dan yang lainnya? Dijawab oleh Nabi SAW, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air yang suci, la yunajjisuhu syai'un. Kendati pun masuk ke laut itu ada bangkai, ada kotoran dan yang lainnya, maka dia tidak membuat air laut itu bernajis. Makanya diawali oleh Nabi SAW seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, hadis yang pertama terkait air laut, di mana Nabi mengatakan tahurun ma'uhu, air laut itu suci. Kok bisa? Bukankah di laut masuk semuanya? Makanya dijelaskan oleh Nabi pada hadis yang kedua seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Karena airnya suci, maka tidak berpengaruh, najis yang masuk ke dalamnya itu tidak berpengaruh. Tapi tolong ikhwatal iman, ini belum final. Ini belum final, nanti akan kita jelaskan. Lalu hadis yang ketiga, di sini nanti nampak bagaimana Imam Ibnu Hajar dalam membangun fikihnya. Yang ketiga, hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dijelaskan lagi oleh Nabi pada hadis yang ketiga ini, di mana sesungguhnya air la yunajjisuhu syai', itu tidak akan bernajis apapun yang masuk ke dalamnya, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali kalau najis yang masuk ke dalam air tersebut itu merubah warna, bau dan rasa. Merubah warna, bau dan rasa. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kecuali misalnya air yang tadi dikatakan oleh Nabi seolah-olah kalau air itu suci, maka dia tetap suci, tidak akan berpengaruh apapun yang masuk ke dalamnya. La yunajjisu syai', tidak membuat dia menjadi najis apapun itu. Begitu kata Nabi dalam hadis yang kedua. Dipertegas lagi pada hadis yang ketiga, kecuali jika seandainya air itu berubah salah satu dari sifatnya. Di sini Nabi SAW menyebutkan illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali apabila najis itu merubah salah satu dari tiga sifatnya, yaitu warna, bau dan rasa. Lalu kemudian Al-Hafidz menukilkan riwayat dari Imam Al-Baihaqi ketika beliau meriwayatkan al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu. Ditegaskan lagi pada riwayat yang keempat ini dari riwayat Imam Al-Baihaqi, di mana dikatakan al-ma'u tahur, air itu suci,
selama tidak berubah rihuhu au ta'muhu au launuhu. Di sini menggunakan riwayat ini menggunakan au yang berarti atau. Kalau hadis yang ketiga wa yang berarti dan. Maka pemahamannya ikhwatal iman, perubahan sifat air yang dikatakan air itu kemudian berubah menjadi najis, itu tidak harus sudah terkumpul perubahan pada ketiga sifatnya. Tetapi yang sebenarnya adalah apabila berubah salah satu dari tiga sifat ini. Karena apabila dia berubah warna dan bau dan rasa, seolah-olah ketiga-tiganya harus berubah. Ya, kita lihat baunya sudah tidak enak, ya, tapi warnanya masih jernih. Ini sudah najis. Jangan tunggu, warnanya kan belum berubah. Kenapa? Ada riwayat Imam Al-Baihaqi. Lihat, di sini kecerdasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memahamkan permasalahan fikih ini. Beliau nukilkan riwayat yang pertama menggunakan wa. Celah bagi seseorang untuk berasumsi memahami bahwasanya akan menjadi najis apabila ketiga-tiganya berubah. Tidak. Ada riwayat Imam Al-Baihaqi yang di sana menggunakan au atau. Maka yang benar itu adalah apabila berubah salah satu dari tiga sifat ini. Berubah baunya, tapi tidak berubah warnanya, najis. Menjadi najis dia. Nah, inilah keistimewaan laut yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yunajjisu syai'. Tahurun ma'uhu, suci airnya. Kenapa? Tidak berubah warna, bau dan rasanya. Namun apabila ada air, ikhwatal iman, yang ketika dimasuki oleh najis berubah salah satu sifat baik itu bau, warna dan rasa. Apabila yang merubahnya itu adalah najis, maka dia menjadi najis. Lalu ikhwatal iman, belum final lagi. Ini saling berkaitan. Makanya pembahasan ini ikhwatal iman dalam kitab Bulughul Maram, kadang-kadang dalam satu kali pertemuan ini kita harus mengumpulkan beberapa hadis. Contohnya ini. Karena ada hadis yang kelima, ya, di mana di hadis yang kelima ini Al-Hafidz meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain." Nabi memberikan ukuran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila air itu qullatain. Ini takaran ikhwatal iman. Para ulama, ya, dari kalangan mazhab Syafi'i itu menjelaskan tentang qullatain ini berapa. Qullatain ini artinya ukurannya untuk mendekatkan pemahaman ini volume dari ukuran bejana 60 kali 60 cm. 60 kali 60 cm. Maka isinya itu, volumenya itu yang disebut dengan qullatain. Qullatain yaitu 2 qullah. Ini nama takaran di zaman Nabi SAW. Kita juga mengenal ada sa' dalam ukuran zakat, ada mud, ya. Ini ukuran takaran di zaman Nabi SAW. Ini disebut qullatain. Dijelaskan oleh para ulama berapa qullatain ini, yaitu volume 60 kali 60, bejana 60 kali 60 cm. Ya, berapalah volumenya itu? Antum yang lebih tahu rumusnya. Anda enggak paham. Ya. Apa kata Nabi SAW? Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Maka air yang 2 kullah tersebut, ya, 60 cm kali 60 cm. Ya. Maka ini lam yahmilil khabath. Ini tidak membuat dia najis. Wa fi lafdhin lam yanjus. Dia tidak bernajis. Kecuali apabila berubah salah satu dari 3 sifat tadi. Maka finalnya ikhwatal iman. Ya, ini dari susunan hadis ini.
yang dapat kita fahami, kita lihat dulu air. Air hukum asalnya suci. Lihat dia di dalam wadahnya. Berapa ukurannya? Nabi menyebutkan dalam hadis ada batasan kullatain. Ya, kira-kira berapa volumenya itu, Pak? 60 cm kali 60 cm kira-kira berapa liter itu? Apa rumus isi saya? Oh, matematika merah masalahnya. Ya, pokoknya itulah, antum cari sendirilah nanti. Kullatain, ya. Lihat. Air kullatain. Kalau dia kurang dari 2 kullah. Kalau dia kurang dari volume 60 kali 60 tadi, ya. Seperti air dalam ember. Oke? Air dalam ember. Lalu antum kencing. Percikan kencing tadi masuk ke air dalam ember tadi. Kencing najis. Masuk ke dalam ember tadi. Kira-kira apa? Air satu ember itu berubah enggak warnanya? Kalau berubah warna satu ember itu kena percikan kencing, periksa cepat. Ya, kena antum itu. Ya. Berubah enggak baunya? Percikan kencing tadi. Antum kencing, melantun dia masuk ke situ. Enggak berubah. Apalagi rasanya, enggak percaya cobalah cicip. Enggak berubah. Walaupun antum tahu percikan kencing masuk ke situ. Enggak berubah. Tapi ikhwatal iman, kalau air yang termasuk najis tadi kurang dari 2 kullah, jangan antum tunggu warna, jangan antum tunggu bau, jangan antum tunggu rasa. Buang. Kenapa? Karena airnya sedikit. Apabila dimasuki oleh najis, yakin antum percikan najis masuk ke dalam, buang. Berarti air itu najis. Kenapa? Karena ukurannya 2, kurang dari 2 kullah. Nah, air yang lebih dari 2 kullah, seperti bak mandi misalnya, itu yakin insya Allah lebih dari 2 kullah. Dialah yang dimaksudkan air yang lebih dari 2 kullah berdasarkan dari hadis yang kelima ini. Itulah yang dibangun dalam riwayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima sebagai batasannya. Apabila masuk najis ke dalam air yang lebih dari 2 kullah tersebut, maka dia tidak bernajis kecuali apabila berubah salah satu dari 3 sifat tadi. Apabila berubah salah satu dari 3 sifat tadi. Nah, ikhwatul iman, ini apabila masuk ke dalam air itu najis. Apabila masuk ke dalam air bukan najis. Nah, ini lagi. Masuk ke dalam air bukan najis. Ya. Misalnya masuk ke dalam air itu ya, sesuatu yang bukan najis. Ya, dia tidak najis. Anggaplah gini. Masuk air ludah antum ke dalam, atau antum kumur-kumur, ketika buang kumur-kumur masuk ke dalam gayung itu. Ya, apakah air itu menjadi najis? Tidak, karena yang masuk itu bukan najis. Ya. Lalu bagaimana dengan air yang berubah salah satu sifatnya dan yang merubah itu bukan najis? Contoh misalnya ikhwatul iman, kita hidup ya di daerah kita, ada beberapa lokasi yang airnya hitam di rawa. Ini kan merubah warnanya. Maka ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, itu tidak najis. Karena yang merubah warnanya itu bukan najis. Selama ya baqa ala baqai aslihi, begitu para ulama mengatakan. Selama dia ini ikhwatul iman berada di dalam kondisi asalnya. Contoh apa? Air sumur di beberapa daerah ya,
Yang rawa misalnya coklat airnya. Dia ini memang asalnya begitu. Walaupun yang merubah, dia telah berubah warnanya. Udah seperti air coklat, seperti air teh, hampir seperti teh warnanya. Apa yang membedakan dengan air teh? Air teh tidak najis, karena itu kita minum. Tapi bolehkah air teh tawar, Pak? Bolehlah kita berwudu? Enggak. Apa bedanya dengan air sumur di daerah rawa tadi? Beda. Yang air sumur tadi dia baqa ala baqai aslihi. Dia itu memang asalnya begitu. Dasarnya begitu. Tapi kalau air teh asalnya ini, Pak. Tapi kemudian kita masukkan teh sehingga dia berubah, warnanya sama. Yang ini air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari asalnya. Kalau air sumur tadi atau di beberapa daerah yang tanahnya tanah liat itu air sumurnya kuning. Itu asalnya. Nah, apa yang membuat dia walaupun dia berubah warna, yang merubah dia warna itu walaupun berubah warnanya, yang merubah warnanya itu bukan najis, maka dia tidak najis. Di situ bedanya ikhwatal iman. Sehingga kita harus memahami kondisi-kondisi dari air itu, mana yang boleh yang bisa kita jadikan untuk bersuci dan mana yang tidak bisa kita jadikan untuk bersuci. Syaratnya adalah air itu suci dan mensucikan. Karena tidak selamanya air itu suci, ya, dia bisa untuk mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Begitulah pembagiannya ikhwatal iman dalam kita mengenali dan memahami air yang bisa kita jadikan sarana untuk bersuci tersebut. Terakhir ikhwatal iman, ya, tadi kita singgung seperti anak yang pipis di lantai. Itu tidak cukup hanya sekedar kita lap kemudian kering, sudah, enggak. Karena dia belum menggunakan sarana untuk membersihkan, yaitu air. Harus menggunakan air. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ya, itu menguraikan, ya, bahwasanya ketika di tempat yang keras seperti di lantai, ya, di granit, keramik seperti ini, maka tetap kita harus menggunakan air. Lap, kemudian tuangkan air, baru kemudian dilap dan dikeringkan. Sampai apa? Hilang sifatnya, warna dan baunya. Karena itu prinsip tadi dalam membersihkan najis. Ya, harus menggunakan air. Nah, inilah yang tadi ikhwatal iman yang sering kita latah dalam latah kita, padahal itu sebuah kesalahan. Kesalahan lagi yang lainnya ikhwatal iman yang juga sering kita perhatikan, kadang-kadang kita tahu, kita sudah belajar untuk sholat itu harus bersih badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Artinya kalau kita mau sholat, bersihkan badan kita, lepaskan pakaian yang terkena najis, dan amankan tempat sholat kita itu dari najis. Ini maaf ikhwatal iman, ini sering terjadi khususnya bagi ibu-ibu, apalagi ketika dalam perjalanan. Kita sering safar, dalam perjalanan mampir ada sholat, ya, biasanya khususnya ibu-ibu, begitu dia berwudu, dia menyadari, maaf, pakaian dalamnya terkena najis. Nah, biasa dia buka, lalu dia sholat. Karena dia pakai celana atau kulot, ibu-ibu biasanya, karena di perjalanan, kalau di rumah mungkin main lempar aja, main gantung aja. Tapi karena dalam perjalanan dia gulung celana dalamnya itu, dia masukkan ke kantongnya. Dia masukkan ke kantongnya. Itu namanya tidak membersihkan, tidak menjauhkan, tidak mengangkat najis, cuman memindahkan. Atau biasanya dia buka itu, dia pegang, lalu begitu sholat dia selipkan di bawah sajadahnya. Itu sama saja. Ini ikhwatul iman, kealpaan kita, kesalahan, kekeliruan kita. Nah, harus kita perhatikan. Bersih badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada 1-2 pertanyaan atau sanggahan, silahkan kalau ada terkait ini.
Kalau nggak ada ya mudah-mudahan. Oh, silakan Pak. Celana kita kena pipis, lalu kemudian kita lap sama air. Tadi syaratnya untuk membersihkan, artinya pipis kan najis. Najis apa tadi? Sedang. Nah, membersihkannya dengan air kita lap. Masih ada enggak bekasnya? Masih ada enggak baunya? Kan itu. Kalau yakin kita hilang baunya, hilang bekasnya, berarti suci. Walaupun hanya tempat, asal kita yakin yang kena. Biasanya kan kita tahu nih kenanya di sini. Hanya itu saja yang kita cuci, selama sudah hilang bau dan hilang warna, berarti suci. Silakan. Ya, itu tadi yang kita katakan. Artinya kita tahu najis itu setelah sholat kita selesai. Karena itu tadi ada contoh tadi, yang sarung tadi. Begitu kita pulang, kata istri, lah abang pakai sarung ini kena pipis tadi bang. Ini gitu. Kita tidak tahu. Sama dengan bapak tadi, ketika setelah sholat bapak ke kamar mandi, ternyata ini bekas pipis ini. Gitu. Dan tahunya kita betul-betul tahu setelah sholat. Dalam hal ini ikhwatal iman, ya tadi kita katakan, nanti kita akan sampai ke situ. Dalam hal ini, kalau memang kita tidak tahu dan tahunya setelah sholat, maka sholat kita sah dan tidak perlu diulang. Sholat kita sah dan tidak perlu diulang. Kecuali kalau tadi kita tahu kalau itu bernajis. Ya, seperti biasa kita misalnya di tempat pekerja, begitu kita pipis terkena, aduh, ini harus kena najis ini, kan gitu. Tapi karena kita sibuk, lalu kemudian masuk waktu zuhur, lupa kita kalau itu belum kita ganti, kan gitu. Kita tadinya tahu, setelah itu lupa kita, lalu kita sholat. Setelah sholat baru ingat kita, ya Allah, kencing tadi pagi ini kena, kok saya bawa sholat, ulang sholat. Kenapa? Karena kita tahu, tapi ketika melakukan itu kita lupa. Kalau tadi kita sama sekali tidak tahu. Ya. Kalau ingatnya sedang sholat, nah gimana? Kalau yang pakaian bernajis itu bisa kita lepaskan, contoh waktu kita berwudu jatuh ini beci ini ke tempat najis, aliran buang air kecil, ya. Lalu karena buru-buru pas mau wudu disapa oleh kawan, lupa pula kita, langsung kita pakai aja, ya. Padahal ini terkena najis, kita tahu. Lalu sedang sholat kita ingat. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, wajib hukumnya kita menanggalkan ini dan menjauhkannya. Ini nanti masuk dalam pembahasan ikhwatal imam, gerakan yang bukan gerakan sholat tapi wajib dilakukan di dalam sholat. Dia bukan gerakan sholat, melepas ini, membuang ini bukan gerakan sholat, tapi wajib kita lakukan di dalam sholat, padahal dia bukan gerakan sholat. Yaitu gerakan yang apabila kita tidak lakukan, batal sholat kita. Kalau antum tidak buang ini, padahal antum ingat ketika sedang sholat itu ini bernajis, maka batal sholat antum. Ya. Tapi kalau pakaiannya tidak mungkin kita lepaskan, contohnya di celana tadi, ingat nih, ghairil maghdubi, ini terkena najis, ya batalkan sholat. Karena tidak mungkin antum, kecuali misalnya ya kita pakai sarung dan ada celana di dalamnya yang masih memenuhi syarat, ya itu bisa saja kita lepaskan sarung dan buang. Atau jaket, ya tahu kita jaket ini tadi kena najis, baru ingat setelah sholat, dalam sholat lepaskan, buang, jauhkan. Jadi selama itu bisa kita berlepas dari itu, lakukan, walaupun itu dalam sholat dan hukumnya wajib. Tapi kalau yang tadi, yang Bapak tanyakan tadi, kita sama sekali tidak tahu.
Dan tahunya itu, ini biasanya, ini maaf nih Pak, maaf. Mungkin di antara kita ada yang mengalami, kita tidak tahu. Ya, begitu kita sholat, kita tidak sadar. Kita wudu, ya. Biasanya kita sebelum wudu buang air kecil, kita cebo ya, kita wudu lalu kita sholat. Ya, begitu selesai sholat kita agak mules sedikit, kita baru ke toilet. Ya, begitu buka sebelum jongkok, rupanya ada bekas di celana dalam. Apa orang bilang keciprit apa istilahnya? Ya, kita tidak sadar kalau tadi terkentut keluar induknya dikit. Begitu. Tidak sadar kita, baru sadarnya kita itu setelah apa? Setelah sholat. Kita tidak tahu. Perlu diulangi sholatnya? Tidak. Karena kita tidak tahu. Itu bedanya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.